Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aplikasi akuntansi, channel yang akan membahas tentang aplikasi akuntansi dan juga aplikasi pos. Jangan lupa klik like dan subscribe channel kita ini, dan juga silakan bergabung di media sosial kami, yang mana nanti di sana kita akan bisa jadwalkan untuk training baik itu online dan juga offline. Oke, sebelum masuk ke materi, mungkin perlu dulu dijelaskan tentang Zahir Accounting 6 sendiri. Jadi Zahir Accounting 6 sendiri ini apa bedanya dengan Zahir Online? Atau jangan-jangan dia bisa terkoneksi dengan online juga, dengan internet gitu. Nah, jadi perlu dijelaskan dulu ya. Zahir Accounting 6 ini sendiri itu dia berbasis desktop. Nah, jadi dia aplikasinya ini perlu diinstal di komputer yang berbasis Windows, minimal Windows 7. Kemudian untuk OS yang selain Windows itu tidak bisa. Jadi nanti kalau misalkan komputer kita itu mau buka Zahir, itu wajib diinstal dulu Zahirnya di komputer tersebut gitu. Jadi nanti perbedaannya dengan aplikasi yang online itu, untuk yang online itu tidak ada aplikasi yang kita install. Jadi kita cukup login di aplikasi Zahir online-nya, maka kita bisa langsung mengerjakan atau membuat transaksi pada Zahir online tersebut. Jadi nanti untuk sistemnya yang Zahir online, dia kita aksesnya via browser. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nanti untuk perbedaannya sendiri, untuk Zahir Accounting 6 itu dia basisnya berbasis desktop. Nah, kemudian yang kedua, dia harus diinstal di komputer tersebut atau di laptop tersebut. Kemudian perbedaan selanjutnya dengan yang versi online, dia itu database-nya bisa banyak atau tidak terbatas. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita punya Zahir, kita mau buat database-nya sebanyak apapun, nah itu nanti kita tinggal membuat data baru. Nah, jadi nanti kalau misalkan bagi teman-teman semua yang beli aplikasi Zahir, kemudian dia punya beberapa perusahaan, nah itu nanti cukup satu Zahir aja, nanti bisa membuat pembukuan lebih dari satu gitu. Jadi database-nya bisa lebih dari satu. Nah, bedanya dengan yang online, kalau yang online itu sistemnya dia tidak boleh putus. Jadi nanti kalau misalkan kita itu punya perusahaan sudah didaftarkan, nah nanti database itulah yang akan di subscribe nanti. Nah, itu nanti bedanya dengan Zahir yang versi offline. Kemudian yang selanjutnya poin 4, itu dia sistemnya boleh putus. Nah, sistem beli putus ini seperti apa? Misalkan kita beli aplikasi Zahir Accounting 6. Nah, jadi nanti aplikasi Zahirnya itu kita beli, kita dapat lisensinya atau registrasinya. Nah, jadi nanti untuk aplikasinya itu sendiri itu sudah menjadi hak milik gitu. Jadi nanti mau dipakai atau enggak itu terserah bagi pembelinya. Jadi nanti kalau misalkan aplikasinya hilang, kemudian bisa diinstal lagi nanti gitu. Jadi dia tidak ada pembayaran atau biaya-biaya selanjutnya kalau kita sudah beli aplikasi Zahir Accounting 6 ini sendiri. Nah, ini bedanya dengan yang online. Kalau yang online dia sistemnya tidak beli putus. Kalau yang online itu sistemnya berlangganan, sewa sistemnya. Jadi nanti untuk yang online itu sistemnya sewanya per tahun. Nah, kalau ini dia sistemnya beli putus gitu. Kira-kira.
Kemudian selanjutnya, nah kalau misalkan kita buka Zahir ini ingin lebih dari satu komputer, nah dia lisensinya itu untuk satu komputer. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin buka Zahir lebih dari satu komputer, kemudian kita beli lisensi, nah itu lisensinya ya tinggal dikalikan aja. Kita butuhnya untuk berapa komputer yang buka Zahir? Kalau misalkan 5, ya berarti lisensinya tinggal dikali 5. Misalkan kita beli Zahir ini harganya 5 juta, kita mau buka di 5 komputer yang berbeda secara bersamaan. Nah, itu harus beli 5 lisensi, 5 kali 5 juta. Baru kita bisa dapat lisensinya untuk 5 komputer gitu. Tapi kalau misalkan kita cukup satu Zahir saja, tapi nanti yang bisa login itu ada 5 orang juga, tapi cara pemakaiannya itu bisa bergantian, tidak harus secara bersamaan, ya mungkin Zahirnya bisa beli satu saja. Jadi nanti untuk membedakannya di login saja, nanti loginnya buat lebih dari satu gitu. Jadi nanti untuk login yang berikutnya logout, kemudian login lagi dengan user yang berbeda. Jadi nanti cara pemakaiannya bergantian. Nah, kalau misalkan cara mengakses Zahirnya itu secara bersamaan, nah itu wajib lisensinya beli sesuai dengan berapa Zahir yang kita butuhkan gitu. Nah, itu kira-kira tentang Zahir Accounting 6 itu sendiri. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dasar-dasar Zahir Accounting, yang mana nanti pembahasannya hanya seputar tampilan awal Zahir Accounting sebelum login ke dalam database. Nah, nanti pembahasannya meliputi membuat database baru, membuka data sebelumnya, buka data, membuka file backup, daftar data sebelumnya, register, data contoh, dan juga keluar. Jadi nanti untuk kesempatan kali ini akan membahas fitur-fitur yang ada pada tampilan awal Zahir sebelum login ke dalam database. Oke, yang pertama langsung saja. Untuk yang paling atas di sini itu ada nama keterangannya membuat data baru. Nah, membuat data baru ini itu fungsinya sama dengan kita membuat pembukuan baru. Misalkan kita buat database perusahaan ABC atau perusahaan Suka Makmur. Nah, berarti nanti kita untuk membuat pembukuan barunya, nah kita buatnya di sini. Misalkan kita buat lebih dari satu perusahaan, berarti nanti membuat data barunya juga lebih dari satu perusahaan gitu. Jadi nanti untuk lebih detailnya cara membuat perusahaan barunya dari awal sampai nanti ke laporan keuangan, itu nanti kita buatkan videonya tersendiri. Jadi di sini hanya menjelaskan tentang fungsi dari fitur-fiturnya aja dulu. Nah, jadi untuk membuat data baru ini itu untuk membuat database atau untuk pembukuan suatu perusahaan. Misalkan kita untuk membuat di awal, misalkan periodenya September 2023 misalkan. Berarti kita membuat pembukuan barunya di sini. Nanti untuk detailnya kita buatkan video tersendiri. Nah, jadi nanti untuk membuat database baru silakan klik membuat data baru di sini. Kemudian selanjutnya membuka data sebelumnya. Nah, membuka data sebelumnya ini itu fungsinya adalah membuka database yang terakhir kita tutup sebelumnya. Nah, misalkan kita sebelumnya ada membuka 5 perusahaan A, B, C, D, E misalkan. Nah, berarti kalau misalkan yang terakhir kita buka itu ada database C misalkan. Berarti kalau kita klik membuka data sebelumnya, yang terbuka itu adalah database C tersebut gitu. Jadi kita tidak perlu setting atau tidak perlu mencari lagi database yang akan kita buka sebelumnya itu. Jadi nanti kita tinggal klik ini, data yang terakhir kita tutup sebelumnya, atau misalkan kita Zahirnya lagi error. Nah, misalkan tadi tertutup sendiri. Jadi nanti ketika kita mau buka lagi data yang tadi, nah itu kita cukup klik di sini membuka data sebelumnya. Dia akan langsung ke database yang terakhir kita tutup atau yang kita buka sebelumnya.
Nah, jadi di sini tidak ada pilihan, tinggal klik dia langsung akan membuka database yang sebelumnya kita buka. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang warna hijau di sini itu buka data. Nah, buka data ini apa fungsinya? Fungsinya adalah kita bisa mengarahkan kemana database ini akan kita buka. Contoh di sini kalau kita klik buka data, nah di sini akan muncul keterangan server name, protokol, lokasi, dan nama file di server. Nah di sini saya jelaskan sedikit fungsinya. Misalkan kalau kita database-nya itu tersimpan di komputer kita sendiri atau di hard disk komputer kita sendiri, nah itu biasanya server name-nya localhost. Nah, baik itu kita checklist database berada di server atau kita checklist database lokal, itu sama saja. Selagi server name-nya itu localhost, itu artinya database-nya itu berada di komputer kita atau di hard disk kita sekarang gitu. Nah, kemudian jika database-nya itu ada di komputer yang lain, di komputer atau di hard disk lain yang bukan tersimpan di komputer kita, nah biasanya server name-nya ini adalah IP address atau nama komputer tersimpan database-nya tersebut. Misalkan database-nya tersimpan di server, berarti server name-nya di sini buat namanya server. Nah, untuk protokol ini tidak ada kita ganti-ganti ya, ini tetap TCP/IP, baik itu localhost ataupun yang database-nya ada di server. Yang perlu diganti selanjutnya kalau misalkan database-nya ada di komputer lain adalah lokasi dan nama filenya di server. Nah, ini disamakan dengan lokasi database yang tersimpan di komputer servernya. Misalkan di komputer server itu kita nyimpannya di D data zahir database, kemudian langsung nama filenya lah. Berarti lokasi dan nama file di servernya ini kita samakan sesuai dengan kita buka di komputer yang lain gitu. Nah, di sini ada tanda titik hitam ini nih, bisa kita klik ya. Kalau misalkan kita mau mengarahkan, ini kita contohkan langsung. Nah, di sini misalkan kita buka salah satu database, contohnya misalkan yang Lamka Store ini. Nah, ini kita tinggal klik 2 kali atau klik open juga bisa. Nah, jadi nanti ketika kita oke kan, kita akan langsung login atau masuk ke database-nya itu. Nah, jadi untuk menu buka data ini fungsinya dia lebih fleksibel. Kita bisa mengarahkan zahirnya itu membuka database-nya di lokasi yang mana gitu. Kalau yang tadi itu kan cukup dia membuka database yang terakhir dia buka aja sebelumnya. Tapi kalau misalkan database-nya itu misalkan kita pindahkan ke flash disk atau kita pindahkan ke dokumen atau ke C, nah itu untuk membukanya kita bisa arahkan, klik buka data, kemudian pilih filenya itu kita simpannya di mana gitu. Nah, kebetulan di sini kita simpannya di dokumen di folder ini. Nah, kemudian tinggal kita pilih database yang mana yang mau kita buka gitu. Kita klik 2 kali, kemudian langsung kita oke kan. Nah, berarti nanti database yang dibuka adalah database yang kita pilih tersebut. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada membuka file backup. Nah, apa itu membuka file backup? Modul ini fungsinya untuk membuka database yang pernah kita backup sebelumnya. Nah, itu kita harus punya database yang kita backup dulu sebelumnya ya, baru kita bisa pakai modul ini. Misalkan kita sudah login di database sebelumnya, kemudian kita udah pernah backup data. Nah, kemudian kita mau mengembalikan lagi database yang tadi dalam bentuk fresh yang lebih ringan lagi. Misalkan database yang lama itu kita bukanya agak lelet atau agak berat ya. Nah, itu bisa kita backup data. Kemudian setelah kita backup, kita merestorenya atau mengembalikan database-nya itu kita kliknya menu ini, membuka file backup. Nah, ini langsung kita contohkan. Kebetulan tadi sudah disiapkan database backup-nya. Kita klik membuka file backup ini. Nah, kemudian file arsipnya ini adalah lokasi di mana kita menyimpan file backupnya. Untuk perlu diketahui, file backup itu formatnya .gbk. Nah, itu wajib ya. Jadi nanti kalau tidak ada format .gbk-nya, dia tidak akan bisa membaca file backup tersebut. Nah, misalkan file formatnya itu .gdb, berarti itu bukan file backup.
Jadi yang perlu diperhatikan adalah database backup atau file backup Zahir itu formatnya ada .gbk-nya di ujungnya gitu. Nah, itulah format dari database yang pernah kita backup sebelumnya. Nah, ini kita bisa klik 2 kali atau kita klik open juga bisa untuk memilihnya. Nah, berarti yang di atas ini adalah database yang pernah kita backup sebelumnya. Nah, di bawahnya ini lokasi data hasil restore ini adalah lokasi database yang kita akan kembalikan. Maksudnya itu adalah sama kayak kita duplikat atau kita copy paste. Nah, itu yang di atasnya yang data lama, ini data barunya. Kemudian lokasinya kita mau simpannya di mana gitu. Misalkan di sini kita buat lokasi barunya tetap di tempat yang tadi ya, di dokumen di sini. Nah, misalkan namanya Lamcastor Neo. Nah, kemudian jangan lupa .gdb nya. Kemudian baru kita klik save. Nah, di sini akan langsung terganti nama file arsipnya sesuai dengan data yang kita simpan tadi. Untuk settingan database lokal dan database servernya ini silakan diikuti format defaultnya saja. Format defaultnya tetap database berada di server. Kalau misalkan database kita itu ada di komputer kita, berarti di sini server name-nya localhost gitu. Kalau misalkan database kita itu adanya di komputer lain, berarti server name-nya. Oke. Jadi nanti kalau misalkan database kita itu berada di server, ini database berada di servernya kita checklist. Kemudian server name-nya ini adalah nama komputer servernya atau nama komputer yang database-nya berada di sana gitu. Nah, kemudian setelah kita set ini sesuai dengan yang tadi ya, Lamcastor Neo. Kemudian baru kita klik lanjutkan. Nah, ini ada penunjuk peringatan. Lanjutkan proses restore data. Proses ini akan menghapus file database yang berada di server apabila namanya sama. Nah, misalkan kita mau merestore database, pastikan nama yang direstore dengan nama file yang lama itu berbeda biar dia tidak tertimpa atau terhapus file yang lamanya gitu. Jadi kalau misalkan database kita itu tertimpa, itu tidak bisa kita cek lagi riwayatnya nanti. Beda dengan dihapus. Kalau dihapus kita bisa lihat di recycle nanti di menu recycle-nya Windows. Itu masih tersimpan biasanya. Tapi kalau udah tertimpa, nah itu biasanya database kita itu udah tergantikan dengan database yang kita restore ini gitu. Jadi pastikan ini dulu diperhatikan. Kemudian keterangan di bawahnya, pastikan Anda telah melakukan hal yang benar. Kemudian kita klik ya. Nah, dia akan mengembalikan database yang backup yang pernah kita backup sebelumnya. Nah, ini kita tunggu saja prosesnya. Oke, masih kita tunggu ya. Biasanya untuk proses backupnya ini tidak terlalu lama ya. Oke, ini udah hampir selesai. Nah, biasanya ketika kita udah restore, dia langsung masuk atau login ke database-nya. Ini database yang kita backup tadi. Nah, ini kita keluar aja dulu, tutup dan tampilkan menu utama. Nah, kita balik lagi ke menu ini. Nah, sebelumnya kita sampai tadi ke membuka file backup. Nah, selanjutnya kita ke menu daftar data sebelumnya. Nah, di sini itu akan menampilkan riwayat database yang pernah kita buka sebelumnya. Jadi nanti misalkan di sini data contoh, Lamcastor data contoh. Jadi ini database yang pernah kita buka sebelumnya. Jadi
kita tidak perlu lagi klik buka data untuk mencari di mana lokasi database-nya atau nama file apa yang kita buka, atau klik membuka data sebelumnya, dia akan membuka data terakhir yang kita buka. Jadi di sini di daftar data sebelumnya itu akan muncul semua riwayat database yang pernah kita buka sebelumnya. Misalkan ada 10 database yang pernah kita buka sebelumnya. Jadi nanti di sini akan muncul. Kita tinggal klik aja langsung. Nanti dia akan langsung login ke database tersebut gitu. Contoh misalkan kita klik data contoh ini. Nah, ini link pop up-nya akan langsung otomatis muncul ya. Berarti lokasi database-nya ada di C, program file zero counting 6 sampel data sample.gdb. Nah, itu dia lokasinya. Ini kita klik, dia akan langsung login ke database-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ini kita logout lagi. Nah, misalkan kita buka database yang lain, misalkan kita buka yang Lamka Store ini. Nah, ini lokasinya berbeda ya. Di sini di C username, di sini di C user Akmal dokumen, kemudian Akmal Asus K46CM, kemudian lamkastore.gdb. Jadi lokasinya berbeda. Di sini akan menampilkan semua database yang pernah kita buka sebelumnya. Ini kita klik. Nah, berarti ini yang kita buka adalah database yang lamkastore tadi. Untuk melihatnya kita bisa klik di sini. Nah, ini kemudian kita log off lagi. Nah, balik lagi ke tampilan awal. Selanjutnya di sini ada menu register. Nah, di menu register ini fungsinya untuk menampilkan zahir accounting kita itu sudah diregistrasi atau belum. Kalau sudah diregistrasi tandanya checklist. Kalau belum diregistrasi tandanya tanda seru. Nah, kalau misalkan data zahir kita itu atau zahir kita itu sudah diregistrasi tapi masih tetap tanda seru, nah itu bisa banyak kemungkinan. Bisa jadi mungkin kalau dia pakai dongle-nya tidak terbaca oleh sistem, atau kalau misalkan kita pakai yang virtual dongle mungkin ziranya sudah expired, atau mungkin bisa jadi tanggal komputernya itu tidak akurat gitu. Jadi menyebabkan registrasinya itu tanda seru. Biasanya kalau registrasi tanda seru itu zahirnya akan terbatas fitur-fiturnya. Misalkan kita punya modul-modul tambahan, misalkan seperti contoh multi text, multi satuan, multi delivery, atau multi diskon, atau misalkan kita membuka data yang sudah ada banyak transaksinya. Nah, itu biasanya kalau zahir kita belum diregistrasi, itu database-nya tidak akan bisa dibuka. Nanti akan muncul peringatan zahir Anda belum diregistrasi. Nah, jadi pastikan kalau misalkan kita membuka database yang sudah banyak transaksinya, atau misalkan database yang kita mau menggunakan full fitur-fiturnya, itu pastikan dulu checklist di sini. Nah, jadi untuk yang belum diregistrasi itu fungsinya biasanya kalau kita baru membuat database baru. Nah, itu biasanya tidak masalah biasanya karena transaksinya tidak begitu banyak. Misalkan kita baru membuat database, itu tidak masalah kalau misalkan registernya ini tanda seru gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi nanti kalau misalkan kita mempunyai zahir accounting yang sudah dibeli sebelumnya, nah itu pastikan ini registernya ini checklist bahwa itu sudah diregistrasi. Bagi yang belum mempunyai kode registrasinya, nah silakan hubungi nanti nomor support yang ada di deskripsi nanti. Nanti kita lampirkan untuk nomor yang bisa dihubungi, nanti silakan kontak ke sana. Oke, selanjutnya itu di bawahnya ada nama modulnya data contoh. Nah, ini adalah shortcut yang fungsinya untuk melinkkan langsung ke data contoh. Jadi nanti kalau di sini itu kan daftar data-data yang pernah kita buka sebelumnya. Kalau di sini itu linknya langsung ke database contoh. Kalau misalkan kita mau melihat seperti apa sih contoh transaksi-transaksi yang ada di Zahir itu, data produknya seperti apa, pembelian penjualannya itu seperti apa. Nah, itu di sini disediakan data contoh. Jadi nanti kalau kita klik data contoh ini, dia akan membuka database contoh bawaan dari Zahir. Nah, kira-kira seperti itu. Biasanya database contoh itu sudah disertakan produk-produknya, nama-nama pelanggan dan suppliernya, dan juga transaksinya biasanya. Jadi mungkin kalau misalkan mau melihat sekilas seperti apa transaksinya, mungkin kita perlu membuka data contoh ini. Ini kita klik.
Nah, mungkin seperti ini sekilas data contoh ya. Ini kita lihat dashboardnya. Nah, ini kira-kira seperti ini. Data transaksinya sudah terisi. Nah, mungkin ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk nama-nama produknya, kemudian nama-nama supplier dan pelanggannya. Jadi nanti bisa dilihat di data contoh ini. Oke, kita balik lagi. Nah, terakhir itu keluar. Nah, keluar di sini itu fungsinya untuk keluar dari aplikasi Zaire Accounting. Jadi nanti kalau kita klik keluar ini, aplikasi Zaire Accountingnya akan tertutup, dan untuk membukanya lagi kita harus klik 2 kali lambang Zahir yang ada di desktop. Oke, untuk saat ini cukup sekian dulu. Nanti kita lanjut ke part selanjutnya.